Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi para mata ibu puan akhwat jemaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Falah Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesehatan, sehingganya hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ibadah yang mulia adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun yang perempuan, yang bisa dijadikan bekal dalam beramal, dalam kehidupan sehari-harinya, dan menjadi bekal untuk berdakwah kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Iwan iman rahmani wa rahmatullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Iwan iman rahmani wa rahmatullah. Pembahasan kita kemarin atau pertemuan yang lalu masih dalam pembahasan surah Al-Mu'minun ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, kita telah mentalkin ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Adapun tafsir yang telah kita bahas dari ayat 17 sampai dengan ayat 20, kemarin kita sampai pada ayat yang ke-17, yakni 17 sudah diselesaikan. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada tafsir dari ayat yang ke-18. Kalau memang memungkinkan ayat yang ke-19, waktunya juga kalau memang memungkinkan kita lanjut ke ayat yang ke-20. Tapi ayatnya sudah ditalkin ya, 17 sampai 20. Nah, baik, tafsirnya sudah dibaca kemarin. Yuk, silakan dibaca tafsirnya.
ayat yang ke-18. Tafsir ayat wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anzalna minas sama'i ma'an yakunu rizqan lakum wal an'amikum biqadari ma yakfikum fala yanqusu bihaythu la yakfi al-ardi wal asjari fala yahsulu minhu al-maqsud wala yaziduhu ziyadan la tahtamil bihaythu yatalaqqaf al-masakin wala ta'ishu minhu an-nabatat wal asjar wal manzalahu waqtan hajati binuzulihi thumma sarafahu inda tadarru min ad-dawami fasanahu fil ardi ay anzalallahu 'alayha fasakana wastaqarra wa akhraja biqadrati nasrihi jamil al-adwani an-nabatiyah wa askanahu aidan ma'zan fi khazainul ardi bihaitsu lam yadhhabu nazilan hatta yusala ilayhi wa yablughu ta'arahu wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun imma bi anna nunzilu aw nunziluhu fa yadhhabu nazilan la yusala ilayhi أو لا يوجد منهم المقصود منهم وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر كقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فما يأتيكم بماء معين. Baik. Barakallahu fikum. Kita akan bacakan tafsirnya. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami telah menurunkan dari langit itu air. Air yang dimaksud adalah air hujan. Yakunu rizqan lakum wa li'an'amikum, yang mana air hujan itu menjadi rezeki bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian, binatang-binatang piaraan kalian. Ibadallah rahmani wa rahmatullah. Di sini disebutkan bahwasanya air hujan itu adalah rezeki. Rizqan lakum wa li'an'amikum, sehingga patutnya kita ketika diberi rezeki oleh Allah berupa hujan atau turun hujan, kita bersyukur kepada Allah, karena air hujan itu adalah rezeki. Sebagai rezeki untuk kita sebagai manusia, begitu juga rezeki bagi binatang-binatang ternak kita. Biqadri ma yakfikum, sesuai dengan ukuran yang memadai untuk kalian, sesuai dengan ukuran yang cukup bagi kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan itu ada qadarnya. Qadar itu adalah kadar ukurannya, tidak lebih dan tidak kurang. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seandainya Allah turunkan hujan itu berlebih, maka terjadi bencana di alam ini. Atau sebaliknya, bagaimana seandainya jika Allah menurunkan hujan itu kurang atau terlalu sedikit, maka akan banyak dari kita atau binatang-binatang kita yang
kehausan atau masih membutuhkan karena kurang air yang diturunkan dari langit oleh Allah. Tapi berhubung Allah Subhanahu wa taala dengan yang maha alimnya, yakni Allah maha mengetahui, Allah al-qadir, maha berkehendak. Nah, dan sifat-sifat yang lain dari yakni kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah tentukan kadarnya sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan yang memadai untuk kita. Fala yanqusuhu bihaitsu la yakfil arda wal asjara. Fala yasulu minhu al-maqsur. Fala yanqusuhu, Allah tidak pernah menguranginya, tidak pernah mengurangi air tersebut. Bihaitsu la yakfil arda wal asjara, sehingga tidak mencukupi bumi atau tidak memberikan kecukupan terhadap bumi itu wal asjar, dan terhadap pohon-pohon. Di bumi ini masih bisa kita tempati sampai saat ini, ya karena ada hujan yang Allah turunkan dari langit sehingga tumbuh-tumbuhannya bisa tumbuh. Yang dibutuhkan oleh pohon, yang dibutuhkan oleh tumbuhan, itu sudah Allah berikan sesuai dengan kadarnya. Seandainya Allah tidak berikan sesuai dengan kadarnya, fala yasulu minhul maqsud, maka tujuan atau maksud dari itu semua tidak akan pernah tercapai. Tujuan Allah menciptakan binatang, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan manusia ini ada tujuannya, ada yakni cara penghidupannya. Allah tidak menciptakan lalu ditinggalkan, tidak dirawat, tidak dijaga. Allah Subhanahu wa taala ciptakan lalu Allah jaga ciptaannya tersebut. Salah satu penjagaan Allah atau perawatan Allah terhadap makhluknya adalah Allah turunkan hujan. Wala yazidu ziyadatan la tahtamilu, dan Allah tidak pernah menambahnya, tidak pernah melebihi maksudnya dari kapasitas air hujan tersebut. La tahtamilu, yang tidak tertampung, bihaitsu yatalaqqul masakin, sampai meluluh lantahkan pemukiman. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuai dengan kadarnya. Kalau lebih dari kadarnya, ya masakin, tempat-tempat tinggal itu lantah. Tapi bagaimana dengan yang terjadi di di bumi kita? Terkadang lebih air hujan tersebut, mungkin kita mengira itu lebih, ya, kita menganggapnya lebih sehingga terjadi bencana banjir atau longsor dan seterusnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, kita harus introspeksi diri. Bisa jadi kadar dari Allah sudah benar diturunkan terhadap kita. Terhadap bumi ini sudah Allah turunkan sesuai kadarnya, tapi berhubung pohon-pohonnya sudah ditebangi, kemudian banyak sampah ya yang memenuhi saluran-saluran air sehingga terjadi banjir, terjadi longsor. Itu bukan kita menyalahkan Allah, kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Itu introspeksi yang pertama. Atau kemungkinan memang yang kedua adalah memang itu suatu bencana yang Allah menginginkan adanya hikmah dari bencana tersebut. Allah berikan musibah, karena musibah pun itu ada hikmah di balik, agar yatadzakkarul insan, manusia menjadi ingat kembali akan tujuan hidupnya. Wala ta'ishu ma'ahu nabatat wal asjar, lalu tumbuh-tumbuhan dan pepohonan pun tidak bisa hidup kalau kadar airnya berlebih. Memang pepohonan dan tumbuhan itu butuh air, betul. Tapi kalau berlebih kadarnya,
maka tumbuhan pun tidak akan hidup. Nah, karena memang sesuatu yang berlebih itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Manusia saja makan itu terbatas. Nah, kita makan itu terbatas. Mungkin 1 piring cukup, mungkin ada yang 2 piring atau 3 piring. Ketika lebih dari kapasitasnya, maka itu membahayakan dirinya. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Salah satu makanannya adalah air. Salah satu sumber energinya adalah air. Selain dari itu matahari juga. Tapi kalau airnya berlebih, maka silakan dibuktikan saja. Kalau air berlebih, ya, maka tumbuhan pun juga tidak akan hidup. Bal anzalahu waqtal hajati linuzulihi thumma sarafahu 'inda tawaquri min dawamihi. Bahkan Allah menurunkannya di permukaan bumi pada waktu dibutuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu suatu kebutuhan bagi setiap makhluknya. Dewata Imam Rahmani wa rahmatullah, Allah turunkan itu sesuai waktu hajatnya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sesuai waktu hajatnya manusia. Makanya kita mengetahui bahwasanya ada musim. Ada musim penghujan, ada musim kemarau, ada mungkin di belahan dunia atau negara lain itu ada musim panas, musim dingin, musim semi dan lain sebagainya. Itu kita mengetahuinya setelah apa? Setelah Allah mengatur sedemikian rupa. Allah mengatur sedemikian rupa kapan yakni hujan, kapan panas, baru kita mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim-musim tersebut itu sesuai dengan hajat kita. Ya, silakan dibayangkan seandainya di Indonesia saja. Ini Allah sudah mengetahui bahwasanya memang yang cocok bagi ya negara kita atau di negeri kita ini adalah 2 musim. yakni musim panas dan musim apa? Musim hujan, tidak lebih dari itu. Karena Allah melihat, mengetahui keadaan iklim kita ini tropis ya. Seandainya diberikan ada musim dingin, tidak ada yang kuat mungkin. Ada musim panas yang terlalu panas seperti di Arab Saudi, mungkin kita tidak akan kuat. Apalagi ada bersalju, mungkin kita dengan kondisi tubuh kita tidak kuat. Maka Allah tahu hajatnya kita itu apa, sesuai dengan kebutuhan ya kita atau kondisi manusia itu masing-masing. Dan Allah turunkan hujan itu dengan apa? Dengan ketentuan, tidak hujan terus, tidak panas terus, sesuai dengan waktu hajat. Fa'askannahu fil ardi ay anzalnahu 'alaiha fasakana wastaqarra. Lalu Allah jadikan air hujan itu tergenang atau mengalir di permukaan bumi. Ay anzalnahu 'alaiha, kami turunkan air hujan itu di atas muka bumi ini. Fasakana wastaqarra, lalu air itu diam dan menetap. Nah, Imam Rahmani wa rahmatullah, sifat air hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ada yang Allah jadikan sakan wastaqarra, yakni ada yang Allah jadikan diam dan ada yang Allah jadikan menetap. Makanya dengan adanya air hujan itu Allah jadikan lembah-lembah yang kering itu menjadi kembali basah. Kemudian apa? Sungai-sungai mengalir dengan sempurna. Kemudian
kemudian ada danau, itu menetap di situ. Kemudian ada yang dijadikan istighfar, yakni dia menyerap ke bumi, ke dalam bumi, sehingga menjadi yakni minuman atau makanan pokok bagi tumbuh-tumbuhan. Ibarat tadi warahmatullah, seandainya hujan ini tidak diturunkan oleh Allah, maka sungai tidak mengalir dengan baik, danau pun akan kering, lembah pun akan kering, dan semua yang memang membutuhkan air itu akan rusak kalau Allah tidak turunkan hujan. Wa akhraja bi qudrati manzilihi jami'al azwajin nabatiyah. Kemudian Allah mengeluarkan berbagai macam pasangan tanaman dengan kekuasaannya. Allah turunkan jami'al azwaj an-nabatiyah, seluruh atau berbagai macam azwaj nabatiyah, pasangan-pasangan tanaman. Nah, mungkin kalau sekarang kita telah mengetahui bahwasanya pepohonan itu sudah ada, ya, pepohonan sudah ada, buah-buah sudah ada, bunga-bunga sudah ada, sehingga mungkin kita tidak heran, oh, sudah ada, biji-bijiannya sudah ada. Kalau dulu awal bumi ini, ya, awal bumi ini diciptakan, Allah jadikan setiap yakni nabatiyah atau tumbuhan itu ada pasangan-pasangannya. Ada azwaj nabatiyah, pasangan tanaman, sehingga kita jumpai tanaman-tanaman itu berpasangan. Bahkan ada tanaman-tanaman Allah, tanaman-tanaman yang Allah ciptakan itu ada yang memang berjenis laki dan ada yang berjenis perempuan. Maksudnya apa? Harus dikawinkan untuk bisa berbuah. Contoh kurma, salak, itu kalau sudah terjadi dipasangkan atau dikawinkan, tidak akan berbuah sampai kapan pun tidak akan berbuah. Dan juga buah-buahan itu ada, ya, proses penyembuhan di situ. Yang mana yang berbuah itu yang perempuan, maksudnya seperti itu. Jadi dalam dunia nabatiyah itu juga ada azwajnya juga. Ya, ini dikhabarkan ya di dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh para ulama tentang azwaj nabatiyah. Jadi azwaj pasangan itu bukan hanya manusia saja, bukan hanya binatang saja, tapi juga tumbuhan, azwaj nabatiyah. Wa askanahu aidan mu'iddan fi khazainil ardi. Allah juga mendiamkannya untuk dipersiapkan menjadi simpanan air tanah. Di air itu Allah jadikan menyerap ke dalam bumi sebagai simpanan bumi tersebut. Mungkin di musim panas kita melihat gobernya di atas itu sudah kering, seakan-akan sudah tidak ada air sama sekali. Ternyata di dalam bumi ini, ya, Allah sudah tampung air tersebut di dalamnya. Allah sudah tampung air yang pada waktu musim hujan itu, yang banyak itu Allah tampung menyerap di dalam bumi yang menjadi simpanan untuk bumi ini. Nah, bihaitu lam yadhhab nazilan hatta la yusilu ilaihi wa la yablugu faqrahu, sehingga tidak menggelontor ke bawah hingga tidak bisa dicapai dan tidak bisa dijangkau dasarnya. Jadi bagaimana rahmatullah, air itu masih bisa dijangkau oleh manusia. Buktinya apa? Kita masih bisa buat sumur, ya.
Itu menandakan bahwasannya di dalam bumi masih Allah simpan air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan masih bisa terjangkau oleh manusia. Ini juga bentuk rahmatnya Allah. Bagaimana seandainya Allah menyimpan air itu benar-benar ke dasar bumi, ke ke kerak bumi yang paling bawah, sehingga manusia tidak bisa menggapainya. Nanti manusia akan menjadi kekeringan. Manusia butuh air susah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kuasanya, Allah sudah desain sedemikian rupa air yang Allah simpan itu masih bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kita gali sumur pun itu ya ada yang 10 meter, 20 meter, bahkan ada yang 3 meter sudah keluar air ya, 3 meter sudah keluar air di daerah-daerah yang seperti di tempat kita ini ya, konon katanya 3 meter sudah keluar air, bahkan ada yang 1 meter keluar air, sampai gali kuburan yang berada di dalam-dalam karena keluar air, padahal di atas kering, kelihatannya tidak ada air, setelah digali keluar air. Kalau secara akal kan di mana air? Begitu, ya Allah yang nyimpan, Allah yang nyimpan. Kemudian wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya, imma bi alla yanziruhu, baik dengan cara kami tidak menurunkannya. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah itu sangat mampu untuk menghilangkan air yang biasa diturunkan itu. Dengan cara apa? Bi alla yanziruhu, dengan Allah tidak menurunkan. Air yang biasa kita nikmati, air hujan yang kita rasakan biasanya, bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan. Jadi agar kita ini manusia tidak sombong, karena Allah itu Maha Kuasa untuk menghilangkan sesuatu yang biasa diberi kepada hambanya. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkan air tersebut. Au nazalahu fa yadhabu nazilan la yusilu ilaihi. Tadi baik itu Allah tidak menurunkannya, jadi cara menghilangkan air tersebut bisa jadi Allah tidak menurunkannya, au nunzilahu, atau kami turunkan ya air tersebut fa yadhabu nazilan la yusilu ilaihi, lalu kemudian air itu lenyap, tidak sampai kepadanya. Aula yujadu minhul maqsudu minhu, atau tidak didapatkan maksud atau tujuan dari air tersebut. Maksudnya apa? Bisa jadi Allah itu turunkan air hujan itu, tapi setelah itu Allah lenyapkan air hujan itu. Bisa ya. Jadi Allah turunkan air hujan itu, lalu seketika Allah hilangkan air hujan itu. Bisa. Atau Allah turunkan air hujan itu minhul maqsudu minhu, Allah turunkan, Allah berikan, tapi tujuannya atau maksud dari air tersebut tidak diperoleh. Maksudnya apa? Umpamanya air hujannya berupa air darah, air hujan tapi air hujan darah, air hujan tapi hujan darah. Kira-kira ada yang mau minum? Tetap turun hujan, tapi maksud dan tujuan dari air itu tidak bisa dimanfaatkan. Makanya Allah turunkan air hujan, tapi air hujannya Allah takdirkan apa? Pesin umpamanya. Bisa kan? Sangat bisa sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal tersebut. Hadza tanbihun minhu li'ibadihi an yashkuruhu ala ni'matihi. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya, an yashkuruhu, supaya bersyukur kepada Allah, ala ni'matihi, atas nikmatnya.
Tapi banyak manusia itu ya tidak mau bersyukur. Ketika turun hujan ya biasa-biasa saja, sudah yang rutinitas jadwal yang sudah biasa. Padahal air hujan itu benar-benar apa? Benar-benar rezeki yang harus kita syukuri. Nah, ketika turun hujan minta apa? Minta panas. Ketika panas minta turun. Itulah manusia kurang bersyukur. Ya. Ketika diturunkan hujan minta panas. Nanti kalau dikasih panas terus, lalu minta hujan. Tanda bahwasanya banyak manusia itu tidak bersyukur. Wa yaqdiru 'ala ma la yaqulu bihi min ad-darar, dan membayangkan musibah apa yang terjadi bila ini tidak ada. Dorornya itu apa? Bahayanya itu apa? Bayangkan kalau air hujan yang Allah berikan itu tidak lagi diberikan kepada kita, musibah atau dorornya itu apa? Jadi harus kita bayangkan agar kita pandai bersyukur. Kaqaulihi ta'ala, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum, katakanlah, ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran, terangkanlah kepadaku jika sumber air yang kamu biasa minum itu menjadi kering, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Bayangkan, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran, bayangkan seandainya air yang biasa kalian minum itu menjadi kering, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa lagi yang dapat mendatangkan terhadap kalian air yang mengalir tersebut? Dua kalimat rahimahullah, karena yang menurunkan air hujan, mengalirkan air terhadap kita itu bukan siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pawang hujan ya, bukan manusia, bukan makhluk, bukan karena sebab ini dan ini, bukan sebab musim ini, atau bukan sebab ya yang lainnya, tapi murni yang menurunkan hujan, yang mengalirkan air terhadap kita itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjutkan pada saya. Qala aidan tamsha'na lakum bihi ay bidzalika al-ma' dan jannatin ay wasatin minan nakhili wa a'nabin. Khassa ta'ala hadaini an-naw'ain ka'annahu yanshara minhu ghayrahuma min al-kitab بفضلهما ونافعهما التي فقط بها الأجداد. ولهذا ذكر العام في قوله لكم أي في تلك الجنات فواكه كثيرة منها تأكلون كعين وترج ورمان وتفاح وغيرها وشجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة زيتون أي جنسها خصت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدخن
وصبغ لما بالآخر أي فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل استعماله من الاستشباه به والصباغ للآخرين أي يجعل بداما للآخرين وغير ذلك من المنافع. Fa'ansya'na lakum bihi, lalu dengannya kami tumbuhkan untuk kamu bidzalika, maksudnya dengan air itu, jannatin, kebun-kebun, basatin, sama jannat sama basatin sama kebun, min nakhilin wa a'nab, dari perkebunan kurma dan anggur. Jadi ini buah kurma, ya, nakhil wa a'nab, dan buah anggur. Jadi maksudnya dengan air hujan yang Allah turunkan itu, Allah tumbuhkan yakni pohon kurma lalu berbuah dan kurmanya kita nikmati. Begitu juga anggur. Anggur itu juga karena Allah turunkan hujan, kemudian pohon anggur tersebut tumbuh dan berbuah dan buahnya kita nikmati. Allah Ta'ala hadaini an-naw'aini, Allah Ta'ala mengkhususkan dua jenis ini. Maksudnya Allah khususkan, kenapa Allah khususkan buah kurma dan buah anggur? Ma'annahu yunshibu minhu ghairahuma minal asjar, padahal air itu menumbuhkan pohon-pohon selain dua pohon itu. Liqabliha wa manafi'iha, liqablihima wa manafi'ihima, karena keutamaan dua pohon tersebut dan manfaat dari dua pohon atau dua buah tersebut. Kenapa Allah khususkan nakhil dan a'nab, yakni kurma dan anggur, padahal Allah juga tumbuhkan dari air itu berbagai macam buah, berbagai macam pohon. Tapi kenapa kok yang disebutkan nakhil sama a'nab? Kenapa? Liqablihima wa manafi'ihima, karena di sisi Allah dua pohon atau dua buah ini punya keutamaan dan punya manfaat yang besar. Allati faqat bihal asjar, yang mengalahkan tanaman-tanaman lainnya. Pohon kurma sama pohon anggur, atau buah kurma dengan buah anggur. Kalau panjenengan punya rezeki atau suka tanam-tanaman, silakan pilih dua pohon ini. Itu kalau yang anggur insya Allah bisa, tapi yang kurma ini katanya di beberapa daerah di Indonesia ini ada yang hidup katanya, dan pernah masuk berita. Tapi apakah di Surabaya hidup berbuah maksudnya? Kalau hidup banyak ya, ada dibuat biasa di jalan-jalan itu pohon kurma. Tapi berbuah hendaknya itu kan harus dikawinkan, apa pernah dikawinkan atau dari kawinkan tapi memang tidak berbuah. Yang jelas ya, dari tafsir ini dijelaskan bahwasannya nakhil dan a'nab ini Allah khususkan karena manfaat yang besar dan keutamaan yang besar dari keduanya, yang mengalahkan buah-buahan atau pohon-pohon yang lainnya. Ya. Nah, Allah sebutkan, tidaklah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan melainkan karena ada keutamaan padanya. Walihada dzakara al-'am fi qawlihi lakum fiha ay fi tilkal jannat fawaqihu
kathiratun wa minha ta'kulun min tirin wa kutrujin wa rummanin wa tufahin wa qayriha. Karena itu Allah menyebutkan lafaz umum dalam firman-Nya lakum fiha, maksudnya untuk kalian. Maksudnya di dalam kebun-kebun itu terdapat berbagai macam buah, ya, fawakihu katsirah wa minha ta'kulun, dan buah-buah tersebut diantaranya bisa kalian makan. Min tirin, seperti buah tin, wa utrujin, buah utruj. Tahu buah utruj? Belum, saya sering ditangkap. Nah, ini berarti di daerah tanah, ya, di daerah Arab, yang nanti tanya buah utruj, ya, atau utruj. Wa rummanin, dan delima. Tahu ya delima, ya? Banyak di Indonesia. Wa tufahin, dan tufah. Tufah apel, banyak di Indonesia. Wa qayriha, dan selainnya. Ini semua buah-buah tersebut tumbuh dan berbuah karena air hujan yang Allah turunkan dari langit, yang hendaknya kita bersyukur karena nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Oke, diantara dulu. Setelah azan silakan mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Berkenaan dengan untuk menjadi kalian bahwa berpuluh Ya, iya kan kita. berkenaan dengan air hujan. Air hujan itu kan Allah pernah hujan karena dosa hambanya. Gimana ya? Allah Pernah hujan karena dosa hambanya. Kalau tidak karena hewan-hewan dan Tuhan, Allah tidak akan menurunkan hujan. Yang mana alami di tempat anak di Bengkulu itu hujannya sangat intens. Mungkin di Jakarta kalau 1 tahun di sana juga lumayan. Tapi dibanding dengan Bengkulu tadi lebih banyak Bengkulu. Terus di Surabaya ini sangat jarang sekali hujan itu sebentar. Nah, yang ingin saya tanyakan apa? Sesuai dengan hadis tadi, itu memang keadaannya dari dulu di sini. Nah, jadi kita jawab dengan dua sisi. Pertama, Allah sudah ciptakan kadar di setiap negeri, setiap negara, setiap daerah itu kadar musimnya. Masuk di dalamnya kadar hujannya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian ada yang panjang musim hujannya, ada yang sedikit musim hujannya, dan seterusnya. Bahwasanya memang Allah sudah menentukan kadar atau porsi dari setiap daerah masing-masing sesuai dengan ilmunya Allah akan kebutuhan penduduk di tempat tersebut. Nah, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musim tersebut itu berarti sudah menunjukkan kebaikan Allah terhadap kita. Jadi menunjukkan musim-musim tersebut itu yang cocok bagi kita. Harus kita pelajari, harus kita ilmui, sehingga nanti kita akan berkesimpulan bahwasanya memang musim yang Allah berikan terhadap kita ini, atau kadar yang Allah berikan untuk daerah kita ini memang sudah sesuai dengan ya, porsi kita atau kebutuhan kita, hajat kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain berkenaan dengan dosa. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis itu disebutkan salah satu yang menyebabkan Allah tahan air hujan itu adalah
kurangnya kesadaran dalam membayar zakat di suatu daerah tersebut. Salah satu sebab dari Allah tahan air hujan itu kurangnya kesadaran atau banyaknya orang yang banyaknya orang yang memang mampu atau berkewajiban membayar zakat tapi enggan menunaikan zakat. Kalau tidak karena Allah kasihan sama anjing, akan anjing sekalipun, bukan hanya binatang yang lain, anjing Allah masih rahmat kepadanya, maka seandainya Allah tidak kasihan kepada anjing, itu Allah tidak akan turunkan airnya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, jadi kita lihat di daerah kita atau di daerah apa lain itu sesuai dengan musim apa enggak, sesuai dengan kadar apa enggak. Kalau sudah terjadi keanehan, kejanggalan atau ini tidak seperti biasanya ini sudah musim penghujan kok panas terus, kok berlebih. Jadi kita harus memperbaiki diri. Ya. Ini kita harus memperbaiki diri. Karena apa? Karena musim itu sudah Allah takdirkan. Musim itu sudah Allah takdirkan. Kalau sudah melampaui batasnya itu, berarti mungkin saja atau sangat-sangat mungkin, bukan mungkin saja, sangat-sangat mungkin, sangat berpotensi itu semua karena dosa-dosa kita. Salah satunya adalah mungkin di daerah tersebut kurang sadar di dalam menunaikan zakat. Bisa dicek di Kanzul Umman pembahasan itu tentang ketika di suatu daerah itu menahan dari pembayaran zakat karena Allah tahan air hujan dari langit, karena penduduknya menahan zakat. Allah tahan juga rezeki dari langit berupa air hujan. Kalau tidak menahan di Allah turunkan hujan. Dan itu Allah turunkan sesuai dengan kadarnya dari binatang tersebut. Lalu istilahnya kita ini kecipratan rezekinya binatang tersebut. Itu syukur masih ada binatang-binatang, itu ada binatang. Ya, kita ini ketika ketika terjadi penyakit seperti itu, benar-benar nggak diturunkan sama sekali sama Allah. Bisa saja. Jadi harus dilihat dari dua sisi tadi. Yang pertama, lihat musimnya di daerah tersebut seperti apa. Kemudian kalau sudah sisi yang kedua, kalau sudah ada keanehan, sudah di luar kebiasaan, maka sebaiknya atau seharusnya kita introspeksi. Penduduk atau masyarakat di daerah tersebut harus introspeksi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan buah-buahan, terutama buah di surga, ada pernah ditanya oleh seseorang tentang buah yang terkenal di surga itu, yaitu buah khuldi. Pertanyaannya, apakah buah itu abadi, artinya sampai kapanpun ada? Terus apakah larangan yang disampaikan kepada Nabi Adam itu larang juga kepada orang-orang yang telah masuk surga? Nah, dalam masalah pembahasan buah terlarang tersebut, ini ada khilaf ulama. Apakah masih ada sampai sekarang? Apakah itu hanya berlaku atau hanya ada pada masanya Nabi Adam saja ketika di surga sebagai ujiannya Nabi Adam saja, ataukah ada sampai sekarang dan nanti menjadi ujian lagi bagi manusia ketika masuk dalam surga? Namun yang
benar karena memang tidak ada keterangan dari yang menjelaskan bahwasanya itu atau buah terlarang tersebut menjadi ujian kembali di akhirat, maka yang lebih tepat adalah buah itu sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah terlarang tersebut sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak adanya keterangan bahwasanya buah tersebut masih ada. Ini satu. Terus yang kedua, tidak ada keterangan orang yang masuk surga itu masih diuji lagi. Jadi orang sudah masuk surga itu sudah tidak ada ujiannya. Tempat ujian itu ya di dunia ini. Kalau di surga sih diuji lagi, tak selesai-selesai. Ya, meskipun ya kita tidak boleh protes seandainya mesti diuji lagi sama Allah ya. Cuma apa ya, surga itu sudah tempat kenikmatan yang abadi. Jadi tidak ada ujian lagi. Ya, kalau diuji lagi, repot nanti panjenengan diturunkan lagi ke bumi. Sudah masuk surga, ternyata panjenengan imannya ada sehebat Nabi Adam saja tergoda makan, apalagi panjenengan. Perkiraannya ya makan juga kayaknya. Balik lagi ke bumi lagi, tidak. Maka yang benar dalam hal ini buah terlarang tersebut yang banyak orang mengatakan itu buah khuldi, padahal buah tersebut itu khuld itu adalah nama dari setan. Jadi yang namai itu setan. Jadi kita jangan pakai nama yang dikasih setan. Buah keabadian. Jadi itu cara setan merayu Adam. Buah ini mengabadikan kamu di surga, mengekalkan kamu di surga. Nah, itu rayuannya setan supaya Adam mau makan. Jadi dia makan buah khuld apa keabadian. Yang benar itu buah terlarang, buah dilarang, ya. Pohon dan buah terlarang. Yang itu menjadi ujian bagi Nabi Adam. Jadi hikmahnya adalah kalau Nabi Adam saja, ya, Abu Bashar, nenek moyang kita atau bapaknya kita semua ini kaku istilahnya, dengan hanya satu pantangan, hanya apa? Satu pantangan, apalagi kita ini. Apakah kita merasa aman dengan pantangan-pantangan yang Allah berikan terhadap kita di dalam ajaran kita? Banyak pantangan-pantangan. Nabi Adam pantangannya satu saja, itu tahu sama setan. Maksudnya tergoda oleh setan. Apalagi kita ini pantangannya banyak, larangan-larangannya banyak, akan juga lebih sering terjatuh. Tapi alhamdulillahnya ketika Allah turunkan pantangan-pantangan tersebut, Allah beritahu cara kita meminta ampun, meminta maaf, ya, membersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana ketika Allah hukum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Allah kasih sangu berupa doa atau kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu bisa dipraktikkan untuk kita semua. Nah, dari Dia pertanyaan kemarin kan, kemarin dijelaskan bahwa Allah itu selalu menjaga dan tidak pernah menelantarkan hamba-hambanya atau makhluknya. Dan anak pernah mendengar bahwa jika seseorang tidak habis dalam makan sesuatu, maksudnya hidangannya, kemudian boleh dibuang asalkan dia niatkan untuk memberi makan
terlantar. Apakah ini termasuk kalimat kufur? Dari barakallahu. Ya nyambung lah ya. Pertanyaannya dikasih mukadimah dulu bahwasanya Allah tidak mentelantarkan makhluknya. Setelah Allah ciptakan, Allah tidak mentelantarkan makhluknya. Maksudnya Allah jaga, Allah rawat semua ciptaannya, bukan hanya manusia. Terus tadi berkaitan dengan ada orang yang berkata, kalau ada kita punya makanan lalu tidak habis, boleh kita buang dengan tujuan makanan tersebut dimakan oleh orang terlantar. Begitu, Pak? Iya, dimakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Binatang atau binatang. Jadi kalimatnya perlu diperbaiki, bukan disalahkan, tapi perlu diperbaiki. Jadi jangan dibuang. Ya. Buang makanan itu tidak boleh. Membuang makanan itu tidak boleh. Ya, jadi makanan yang kita makan itu sebaiknya habis, atau kalau tidak habis diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, atau kepada binatang diberikan, bukan dibuang atau dijemur nanti dikasih ke pintit katanya orang Jawa ya. Jadi jangan dibuang. Kalau dibuang itu tidak menjadi pahala bagi kita, karena kita niatnya membuang. Niat membuang dengan mengalirkan itu beda. Membuang dengan mengalirkan atau memberikan kepada binatang itu beda. Kalau membuang, ya dibuang ke tempat sampah. Siapa yang mau ambil di tempat sampah? Apa air yang mau masuk ke tempat sampah? Itu ada tikus. Akhirnya daripada kasih makan tikus, lebih baik kasih makan ayam ya. Ayam biar kita, kalau tikus itu ada yang melihara tikus kan? Ya meskipun seandainya pun kita membuang pun itu ya sudah desain takdir Allah yang sudah Allah ilmu itu ya rezekinya tikus, rezekinya tikus, rezekinya semut, rezekinya lalat, rezekinya ulat. Ya. Tapi cara kita menjadikan makanan yang sisa tersebut itu berpahala, maka berikanlah kepada orang lain. Berikanlah kepada orang lain atau berikan kepada binatang. Berikan kepada binatang ternak. Karena binatang pun itu berkasta-kasta ya, bertingkat-tingkat. Ada binatang itu yang jelas manfaatnya seperti ayam, bebek, entok, melihara kambing. Ada binatang-binatang yang dimanfaatkan sama manusia, seperti tikus, kecoa, barang. Nah, kalau yang binatang-binatang yang tadi yang tidak dimanfaatkan oleh manusia itu tanpa kita ngasih makanan kepada mereka itu sudah ada jalannya masing-masing. Di tikus itu tanpa dikasih makan sama jenengan, itu sudah ada apa itu? Sudah ada jalurnya itu. Ya. Insya Allah tidak akan kelaparan itu. Jangan khawatir tikus sama lapar. Jadi yang paling harus diutamakan adalah binatang ternak atau an'am, yang binatang sama kita. Baik ya. Jadi perlu diluruskan saja dari kalimatnya, jangan dibuang, tapi diberikan kepada orang lain atau kepada binatang. Lebih-lebih kalau panjenengan ini pahalanya lebih besar, lebih kreatif lagi. Jangan dikasih sisanya, maka sisa baru dikasih orang lain. Jadi orang lain itu seakan-akan dikasih sisanya.
Jadi menikmati sisa dari kita. Jadi ngasihnya kalau bisa, kalau kita pengen lebih besar pahalanya, ngasihnya sebelum makan itu. Wah, ini porsi saya kayaknya 1 piring. Ini ternyata ada porsi 3 piring. 2-nya saya kasih orang. Jadi sebelum makan sudah dibagikan ke tetangga, lebih etis, lebih bersih, lebih baik, ya, lebih baik. Sehingga menjadikan ngasih ke orang lain atau tetangga itu bukan ini ngasih sisa, bukan. Ini ada rezeki, gitu ya. Baik, berarti cukup ya. Ini ada rapat kata Pak Akhir setelah sholat untuk yang memang sudah rapat untuk dihadiri. Baik, warahmatullahi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Selanjutnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.